Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Tranmiati, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi mulai dari diri, pembelajaran sosial dan emosional. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mengaitkan peran aspek sosial dan emosional dalam keseharian sebagai guru. Refleksi latihan berkesabaran penuh dan kompetensi sosial dan emosional. Sebagai pendidik, Anda tentu pernah berada dalam situasi sehari-hari yang menuntut Anda untuk dapat mengelola emosi Anda. Ceritakan. 1. Apa yang terjadi? 2. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda katakan dan lakukan? 3. Apakah yang Anda lakukan efektif? Jika iya, berikan alasan untuk jawaban Anda. Jika belum, apa yang ingin Anda perbaiki atau ditingkatkan? Kendala yang pertama, dalam melaksanakan tugas sebagai guru pada masa pandemik dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas selama 1 semester ini, banyak kendala yang dihadapi oleh seorang guru, yaitu murid tidak tepat waktu ke sekolah, murid tidak efektif dalam pembelajaran, kurangnya motivasi murid untuk belajar yang ditandai dengan kehadiran murid di bawah 50% di dalam kelas, kurangnya rasa pertanggungjawaban murid untuk mengerjakan tugas yang diberikan, dan kurangnya dorongan dari orang tua murid untuk memotivasi anaknya agar giat dan semangat dalam belajar. Kondisi seperti ini membuat guru lebih dewasa lagi dalam mengelola emosi dan mencari solusi terbaik dalam menjawab permasalahan tersebut. Yang kedua, yang saya rasakan dengan kondisi di atas yaitu sebagai guru, sangat prihatin dan miris melihat pendidikan di sekolah pada umumnya semua mengalami hal yang sama. Masa depan murid akan memajukan pendidikan dalam bidang informasi dan teknologi. Di masa yang akan datang akan mengalami penurunan bila murid di masa kini ilmu yang didapatkan atau bekal baik akademik, sikap, dan keterampilan tidak dapat menjawab tantangan di mana yang akan datang. Sebagai guru yang tepat tetap semangat dalam memajukan pendidikan di SDN 1 Talangjaya. Saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua murid, dan pemimpin sekolah. Dalam menyikapi situasi saat ini, apalagi pada momentum saat ini pembelajaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu dalam jaringan atau daring dan modul. Semua sekolah menerapkannya untuk murid yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini berarti guru dan murid harus mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Guru dan murid harus berusaha dan bekerja sama-sama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, saya akan melakukan aktualisasi yang saya dapatkan dari program guru penggerak dalam menyikapi keadaan saat ini, yaitu pembelajaran yang terbatas, daring dan modul. Yang ketiga, yang saya lakukan sebagian sudah saya laksanakan dan sebagiannya lagi belum. Program guru penggerak ini orientasinya kepada murid. Saya menyadari dengan penuh tanggung jawab masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki, khususnya mewujudkan merdeka belajar dan melakukan pengimbasan kepada guru SDN 1 Talangjaya. Refleksi kesadaran penuh. Anda tentu juga pernah berada dalam situasi menantang saat berhubungan dengan murid-murid. Refleksikan. 1. Apa yang terjadi? 2. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda katakan dan lakukan? 3. Apakah yang Anda lakukan efektif? Jika iya, berikan alasan untuk jawaban Anda. Jika belum, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan? Yang akan saya lakukan, 1. Situasi yang menantang saat-saat berhadapan dengan murid, yaitu guru berusaha mengidentifikasi apa sebenarnya yang dibutuhkan murid, bagaimana usaha murid dalam mencapai apa yang diinginkan dalam pembelajaran, seberapa besar usaha yang diinginkan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran, situasi kelas yang tadinya diam karena sebagian besar murid kalau tidak diberikan respon atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatiannya.
maka mereka cenderung diam dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, yang saya rasakan dalam situasi menantang, kemudian guru mencari cara atau strategi pembelajaran untuk menghidupkan suasana kelas menjadi menyenangkan. Itu suatu yang menarik buat saya dan akan terus belajar menjadi guru yang profesional. Yang ketiga, dalam situasi yang menantang, seorang guru harus menerapkan perannya di dalam kelas. Dan sejauh ini belum efektif dikarenakan sebagian besar murid tidak hadir dan bisa dihitung dengan jari kehadiran murid setiap harinya di masa pandemik ini. Harapan dan ekspektasi sebagai guru. Alhamdulillah, gambaran awal sudah ada terkait dengan modul pembelajaran sosial dan emosional. Harapan saya dalam modul ini yaitu lebih memahami konsep pembelajaran sosial dan emosional dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Harapan dan ekspektasi kepada murid. Harapan dan ekspektasi bagi murid-murid Anda dalam pembelajaran sosial dan emosional yaitu: 1. Diharapkan dengan adanya modul ini, guru bisa mengaktualisasikan kepada murid agar nantinya murid memiliki sikap mandiri, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. 2. Diharapkan murid memiliki etika kepribadian yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dan terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.